Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau bacakan tentang maskulin ke feminim. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa di subscribe, di likes, and di commentsnya channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang kita akan buka dengan si maskulin. Kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alright, kita mulai ya untuk si masculine. What you wanna tell to feminine, and what you wanna doing to action to feminine, toward to feminine. Please show me. The devil. Oke, yang aku rasakan di sini maskulin sangat-sangat kangen rindu ya kepada feminin, dan dia juga sangat dominan kepada feminin. Yang aku lihat di sini maskulin menyimpan perasaan cemburu, menyimpan perasaan marah, dendam ya di sini yang aku lihat. Karena dia juga kangen banget dengan si feminin. Pesan ya, dia menginginkan bisa kembali kepada feminim, terutama tentang seksualnya di sini, dan si maskulin benar-benar menginginkan bahagia dengan si feminim. Dan dia tahu kalau dirinya ini penuh dengan toksik untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya dia stres, depresi, bagaimana bisa membayar semua kesalahannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena yang dia rasakan kebahagiaan yang dia dapati saat ini dengan hubungan toksik bersama si karmik, ini dia mendapati ketidakbahagiaan sangat dalam, dan dia merasa bersalah dari pengkhianatannya dia bahagia sama kamu, selamat sama kamu ya di sini. Dan maskulin benar-benar lelah ya dalam mencapai kebahagiaannya dia bersama si karmik. Dan dia banyak ketakutan, merasa terteror dari kebahagiaan dia sendiri. Kenapa? Karena dia menyakiti si feminim yang aku rasakan. Dan dia juga fokus ke dalam hal-hal negatif tentang kebahagiaan dia sendiri. Dia takut bahagia ya karena dia melakukan perselingkuhan, melakukan topeng. Jadi dia tuh takut kalau dia bahagia pastinya dia akan ditopengi dengan pasangannya, karena dia melakukan apa yang dia jalani. Jadi dia takut mirroring ya, pastinya mirroring ya, pasti itu. Nah, semua akan terjadi kalau dia tidak merubah karakternya dia, tidak merubah sifatnya dia ya, niatnya dia. Karena maskulin di sini merasa stres, depresi ya dari segala permainan yang dia jalani, yang dia berikan kepada feminim, yang selalu datang dan pergi, memberikan cinta pada orang lain, hasrat untuk bisa memenuhi kepuasannya dia. Sorry guys, sorry ya guys, aku ngecek anakku dulu itu si Jana. Ya jadi gini, dia depresi nih si maskulin ya, stres karena dia banyak pertengkaran juga ya. Aku lihat the bottom of the deck-nya dari perselingkuhannya dia. Jadi dia banyak masalah dari tripartinya ini ya. Karena hubungan tripartinya ini banyak membuat dia pengorbanan, terutama tentang keuangan dan juga kestabilan. So di sini aku lihat dia depresi ya dari permainannya dia sendiri, dan dia menyesali, merindukan kebahagiaan bersama feminim. Dia cemburu di sini aku lihat ya, cemburu karena ya dari kelakuannya dia sendiri ya. Dia cemburu, dikhianati dia karena dia mengkhianati kamu di sini. So kita lihat the Knight of Wands, masculine to feminine. Please let me know what you are doing to feminine masculine. Ya, dia coba untuk healing ya. Dia mengambil resiko untuk bisa berdamai dengan permainannya, dan dia juga coba untuk healing ya, mendapatkan kebahagiaan. Itu yang dia cari.
Jana, oi, halo. Di situ ya, mami lagi kerja ya. Yaitu dengan dia fokus ke dalam pekerjaan, ya. Dia fokus ke dalam pekerjaan dan dia coba untuk healingkan dirinya dengan sibukkan diri mencari keuangan dan coba untuk belajar single. Dia coba untuk berdamai dengan statusnya yang single ataupun kesendirian. Ya, karena dia ingin kembali ke feminim, ke seseorang yang sudah menjadi queen, seseorang yang mempunyai komitmen, mempunyai janji yang benar-benar dipegang dan mempunyai kesuksesan dalam komitmen, dalam keuangan, pekerjaan di sini. Karena dia ingin kembali, ya. Dia ingin reconciliation, dia coba berdamai dengan dirinya, menyibukkan diri karena dia stres, depresi, ya, melihat kebahagiaan orang lain. Jadi dia kan selalu melihat kebahagiaan orang lain padahal dia sudah bahagia, ya. Dia tidak bersyukur karena rumput tetangga itu indah tapi belum berarti indah untuk kita, karena kan prosesnya mereka kita tidak pernah tahu akan seperti apa, ya. Jadi yang kulihat di sini, the King of Pentacles, the Hermit, and the Death, and the Seven of Pentacles. Ya, sebagian dari si maskulin ini yang aku lihat, dia memang sudah nggak ada pekerjaan ya, yang aku lihat gara-gara ada cinta segitiga yang terjadi. The Three of Cups, the High Priestess, and Ten of Pentacles, Seven of Pentacles. Jadi apa yang sudah ditanam oleh si feminim, kebahagiaan, keceriaan, dan juga harapan kesuksesan ini ending ya, gara-gara ada orang ketiga, Three of Party, Three of Cups, the High Priestess. Ya, dia gunakan kekuasaannya dia dalam kebahagiaannya bersama feminim, yaitu untuk mensukseskan harapan barunya dia bersama orang ketiganya ini. Ternyata ending, ya, semuanya selesai, ya, hampa, tidak dia rasakan bahagia, maka dia depresi. Nah, di sini dia coba mulai bertransformation, yaitu dengan menerima keadaan. Dia coba untuk spiritual kembali, yaitu komitmen, ya, kepada ilahi. Dia ingin memperbaiki diri. Dia coba untuk introspeksi diri, mencari jiwanya, mencari jati dirinya. Dia ingin seperti king agar dia bisa menemani si queennya, si feminim. Makanya dia coba untuk mengambil jalan diam dulu bersama feminim karena dia ingin mengenal keinginannya dia dalam sebuah komitmen itu seperti apa, ya. Yang aku lihat di sini, kita lihat clarify-nya ya. Ya, jadi si maskulin ini menginginkan kebahagiaan, stres ya. Karena dimana dia bahagia dengan feminim, selalu ada orang ketiga yang dia hadirkan untuk bisa memuasi kepuasan dia. Tapi ternyata itu malah menghancurkan dia. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah bersama feminim, sehingga dia menjadi orang yang dominan, semuanya hancur. Bahkan juga di sini yang kulihat perasaannya dia, kecemburuannya dia ini membuat kehidupannya dia hancur, ya, bersama feminim. Dan insyaallah ini magic yang ada di dalam dirinya dia ini hancur ya, karena dia dominan banget, kepengen banget ketemu dengan feminim. Ya, di sini di dalam kehancurannya ini dia masih mempertahankan si feminim, ya, sebagai kenangan indah masa lalu, dan dia masih ingin memperbaiki. Dia ingin mempertahankan kebahagiaan dan union bersama feminim. Tapi dia tahu, ya, dia stres, depresi. Makanya dia tidak nyaman dalam pikiran dan kehidupannya dia saat ini. 9 ya, di sini aku lihat. Dan dia menjadi orang yang tidak nyaman dalam healingnya, termasuk dari apa yang dia pertahankan tentang feminin. Kenapa? Ya karena dia melihat feminin sudah sukses ya, dan sudah bisa hidup mandiri ya. 9 of Pentacles. Dia coba untuk berdamai pada dirinya kalau feminin sudah bisa menjadi seseorang yang sukses. Di sini yang membuat dia harus berdamai dari permainannya dia dan bisa bersabar untuk healing agar dia bisa menjadi seperti si feminim, yaitu king ya, the king. Makanya dia tidak nyaman dalam healingnya
dan pertahanannya dia tentang si feminim, karena feminim sudah bisa tanpa dia. Eight of Pentacles. Ya, di sini si maskulin coba untuk memperbaiki permainannya dia, memperbaiki sikap immaturnya dia yang selalu datang dan pergi dalam kehidupannya feminim. Ya, karena dia ingin progres kehidupannya sukses, makanya dia belajar sabar, belajar menerima kenyataan dan keadaan, dimana dia harus menunggu waktu yang tepat untuk bisa mendatangi si feminim di sini. Dan si maskulin melihat feminim seseorang yang sudah sukses tanpa dia dan banyak disenangi orang, dan dia juga coba berdamai dalam kesendiriannya saat ini. Ya, karena dia saat ini yang aku lihat ya, si maskulin ini karirnya ending. Ya, dan masa depannya pun sudah ending. Dari apa yang sudah dia perbaiki, dia kerjakan, itu semua ending. Ya, karena dia orangnya tidak nyaman dalam pertahanan hidupnya dia, terutama dalam dominance dan juga seksual addictionnya dia ini yang membuat dia hancur. Ya, dan juga ada efek dari ilmu hitam ini yang membuat dia hancur, sehingga dia banyak kegagalan dalam kehidupannya. Eight of Wands. Ya, dia mau progres kembali ya, pengen komunikasi kepada feminin di sini, karena yang aku lihat si maskulin di bottom of the deck terhianati ya, karena dia mengkhianati juga. Dia berpikir kok apa yang dia lakukan selama ini salah, karena telah mengkhianati dan juga telah mengendingkan pernikahan ataupun longsomnya kalian, hubungan yang sudah sangat lama dan ingin menikah, karena ada orang ketiga ya yang menduakan, yang membuat dia ragu akan kesetiaan kalian, kebahagiaannya bersama kalian. Dia ragu dikarenakan janjinya tentang keuangan dengan orang ketiga ini ataupun kebahagiaan yang membuat dia hanya sementara dengan orang ketiga, sehingga dia banyak penyesalan dan dia masih memegang cintamu, tapi dia memang telah terhianati dari perbuatan dia sendiri. So, yang aku lihat di sini, maskulin memang banyak kehancurannya dari kestabilannya, bahkan dia tidak nyaman dari apa yang dia perbaiki saat ini, terutama apa yang sudah dia usahakan tentang keuangan, karir, semuanya ending, sehingga dia ingin memulai kembali, memprogres kembali hubungan sama kamu, yaitu akan komunikasi sama kamu. Dan dia memang masih mempertahankan tentang sifatnya yang tentang toksik ya, yaitu marah, dendam, cemburu dan pengkhianatan, juga ada ilmu hitam di sini masih dia pertahankan, dan itu membunuh dia sendiri. Dia pun masih mempertahankan tentang addictionnya, seksual, minum-minum, party-party, drugs, semuanya ya. Di sini sifat-sifat buruk dia masih mempertahankan itu yang membuat dia stres, depresi, tidak happy, merasa bersalah sama kamu, dan dia juga banyak ketakutan dalam healing di sini yang aku lihat energinya, karena dimana dia coba untuk memperbaiki diri dan menerima kenyataan ya tentang endingnya ya, tentang ending di sini, dan dia juga harus menerima kenyataan kalau dunianya dia adalah kamu. Dia akan memulai sesuatu yang baru sama kamu untuk berkomitmen. Di sini memang kehancurannya dia tuh telah datang ya, kebahagiaannya itu hancur, semuanya berantakan. Itu yang membuat dia menjadi ketakutan dalam setiap permainannya dia, dimana dia long distance sama kamu ataupun dia ada jarak sama kamu. Dan di sini membuat dia mendapati pengalaman hidup selama dia single ataupun dia bebas dari kamu, yaitu tentang traveling, dia mendapatkan cinta dari orang lain di sana. Itu yang membuat dia hancur ya. Jadi dia menyadari banget nih dari kehancuran yang dia dapati, yaitu dari hasil kebebasannya dia sendiri dalam permainan cinta, karena kan dia selalu mengutamakan hasratnya dia dibanding pikirannya dia, hatinya dia ya. Jadi yang kelihatan di sini, dia akan coba untuk komunikasi sama kamu
memprogres kembali komitmen ini. Tapi memang dia harus menerima kenyataan masa depannya dia saat ini hancur selama tidak berkomitmen, tidak ada komunikasi dengan kamu, ya. Karena apa yang dia kerjakan selama ini, dia kan hanya ingin membahagiakan dirinya aja, kepuasan dia, terutama dalam hasrat seksual di sini, karena dia pemain dan dia masih jiwanya jiwa player, dan dia merasa bersalah dari ketidaknyamanannya dia dari hubungannya bersama kamu, karena dia selalu menyimpan rahasia selama sama kamu. Ini yang membuat dia menjaga perasaan dan juga kebahagiaan sama kamu, tapi pada akhirnya ya hubungan toksik inilah yang menghancurkan kehidupan dia sendiri, dan itu membuat dia banyak kegagalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Selama dia tidak komunikasi, selama dia tidak menjelaskan kepada kamu, selama dia membohongi kamu, kehancuran dia hadapi saat ini. Karena pembayaran karma sudah mulai ya dari tahun 2019. Jadi yang aku bilang tadi, setiap 7 tahun sekali itu akan ada pembayaran karma. Setiap tahunnya pun ada sebenarnya ada, dimana kita sulit, kita susah, kita nangis, kita sedih, dilukai orang, itu sebenarnya pembayaran karma. Tapi yang terbesar adalah pembayaran karma dari pasangan kita ya, karena itu sebagai cerminan kita, ataupun karma dari orang tua itu bisa. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Kita lihat tentang di di bawah alam sadarnya masculine to feminine ya. Karena dia di sini mempertahankan hubungan toksik, tapi ternyata tidak membuat dia bahagia. Dia pun depresi, tidak happy dengan pekerjaannya dia, apa yang dia kerjakan selama ini, dan dia coba untuk bisa berdamai dalam apa yang dia perbaiki, tapi ternyata healingnya dia itu ending ya, kebahagiaan dia ending. Karena kenapa? Ya karena dia melihat si feminim ini udah sukses tanpa dia, ya. Dan dia juga dipecat dari pekerjaan ya di sini, kebebasannya dia pun ending dari orang ketiga ini. Kita lihat bahwa alam sadarnya maskulin ke feminin. Let we start again our love, deeper and unconditional love from right now. Jadi dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi di sini dengan kalian. Dia ingin memulai dan dia ingin mempunyai kehidupan yang baru dengan kalian. Sebentar nih guys. Halo Jana. Iya nggak apa-apa. Iya Jana di kaki aku. Iya sayang. Bentar ya, mami kerja dulu ya nak. Iya. Oke, kita lihat di bawah alam sadarnya maskulin to feminine. Ya di sini can I call you? Ya, dia kan ingin banget nih ya telepon kamu nanti nih, can I call you, karena dia melihat kalian sudah sukses, bisa hidup tanpa dia, dan dia takut kalian ada komitmen baru di sini. Yang aku lihat ya, banyak ketakutan. Dan di sini I sort out all this drama. Dia mau menyelesaikan masalah ini ya, gimana caranya untuk mengendingkan toxic ini, karena dia sudah hancur dalam hubungan toksik ini. Kebahagiaan pun hancur, karirnya hancur. Wish I listening you about her and him before, surely I know have this bad karma now, I really regretful. Karena dia nggak mendengar kalian ya. Di sini yang membuat dia banyak kehancuran, ketakutan dalam permainannya dia sendiri. Jadi di sini dia mendapati karma ya dari hubungan spiritual kalian, karena dia telah mengkhianati kalian. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.